Assalamualaikum sahabat online semuanya. Assalamualaikum sahabat online semuanya. Kali ini kita akan membahas masalah ilmu sorof atau dikenal dengan ilmu morfologi, yaitu ilmu yang membahas tentang pembentukan-pembentukan suatu kalimat. Seperti ibarat ibu itu melahirkan seorang anak. Sedangkan ilmu nahu yaitu ilmu yang memperbaiki bacaan suatu kalimat agar sesuai prosedur-prosedurnya. Makanya ilmu nahu itu diibaratkan seperti bapak, karena bapak itu adalah seorang sosok manusia yang menjaga anak-anaknya agar tidak kelaparan, agar menjadi anak-anak yang baik, sehat, dan sebagainya. Jadi ilmu sorof ini adalah ilmu yang melahirkan suatu kalimat. Maka dari itu sebelum kita mengenal ilmu nahu, sebaiknya mengenal ilmu sorof dulu. Ibarat anak kecil sebelum kenal bapaknya, maka dia sebelumnya kenal pada ibunya dulu. Ini untuk yang pertama, ilmu sorof itu diawali dengan penjelasan suatu kata itu disusun dari beberapa huruf. Yang mana huruf ini standarnya itu ada 3 huruf. Yang dikenal dengan fi'il thulathi, yaitu kalimat yang memiliki 3 huruf yang kesemuanya itu huruf asli, tidak ada huruf tambahannya. Seperti contoh, tolabal ummalu ziyadatan firrawatibi, kemudian sodiki yatlubu fil minni al-musa'adah, jelasal auladu ala syati'il bahri, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh untuk latihannya. Silakan cari maknanya di kamus-kamus jika memang ada. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan dari keterangan di atas, yaitu fi'il thulathi itu apa, kemudian terbagi menjadi beberapa kalimat saja. Yang qasimul fi'lu bihasbi tajarrudi wa ziyadati ila qismaini. Fi'il itu dilihat dari sisi tajarrud, yaitu tidak adanya penambahan dari kalimat-kalimat itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama al-fi'lul mujarradu, fi'il mujarrad wa huwa maka jami'u hurufihi, yang mana semua hurufnya itu asliyatan berupa huruf asli. Walaisa bainaha harfun zaidun, dan di antara huruf-hurufnya itu tidak ada huruf tambahan sama sekali. Seperti contoh tolaba. Tolaba ini fahuwa fi'lun mujarradun. Lafaz tolaba ini dianggap fi'il yang tidak memiliki huruf tambahan, yaitu huruf standar ya, yaitu suatu kalimat yang memiliki 3 huruf, yaitu huruf awal, huruf tengah, kemudian huruf terakhir. Ini dinamakan dengan fi'lun mujarradun, dinamakan fi'il mujarrad karena tidak memiliki huruf tambahan. Ahrufuhu asliyatun, huruf-hurufnya itu semuanya asli, yaitu huruf po, kemudian lam, kemudian ba. Makanya fi'il ini dinamakan dengan fi'il thulathi mujarrad, yaitu fi'il yang memiliki 3 huruf dan kesemuanya adalah huruf asli, tidak ada huruf tambahnya sama sekali. Kemudian selanjutnya yaitu al-fi'lul mazidu. Yang selanjutnya adalah fi'il mazid. Fi'il mazid itu adalah suatu kalimat yang di dalamnya ada huruf tambahnya. Apa itu fi'lul mazid? Wa huwa mazida fihi harfun. Yang mana fi'il mazid itu adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat huruf tambahan, entah itu 1 huruf atau lebih banyak dari huruf-huruf aslinya. Seperti contoh polaba. Lafaz tolaba ini fahuwa fi'lun mazidun. Lafaz tolaba ini adalah fi'il mazid, yang mana pada lafaz tolaba itu terdapat huruf tambahan. Biharfin wahidin, terdapat 1 huruf tambahan, wa huwa al-alifu, yaitu lafaz huruf alif. Seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara fi'il mujarrad, atau kalau di Indonesia kan itu yaitu fi'il suatu kalimat yang di dalamnya tidak ada huruf tambahannya. Sedangkan fi'il mazid itu adalah fi'il yang di dalamnya ada huruf tambahannya. Yang qasimul fi'lu al-mujarradu ila qismaini. Fi'il mujarrad itu atau fi'il yang murni atau asli tidak ada huruf tambahannya itu ada 2 macam. Yang pertama al-mujarradu thulatsiyu, yaitu fi'il yang memiliki 3 huruf. Kemudian yang kedua fi'il yang memiliki 4 huruf, sehingga dinamakan fi'il yang kategorinya 3 huruf. Kemudian yang kedua adalah fi'il yang kategorinya 4 huruf. Wa yang qasimul fi'lul mazidu. Fi'il mazid itu fi'il yang lebih ya. Fi'il mazid itu mujarrad berarti 3 huruf, sedangkan rubai mujarrad tsulasi, kemudian mujarrad rubai. Lah kemudian tadi ada pembagian lagi atau klasifikasi, ada fi'il mujarrad, ada fi'il mazid. Fi'il mujarrad ini terbagi menjadi 2 bagian, begitu juga dengan fi'il mazid. Fi'il mazid juga terbagi menjadi 2 bagian. Jadi ada varian-variannya. Nah, untuk varian yang pertama dari fi'il mazid itu adalah mazid dari 3 huruf. Jadi
hurufnya ada 3, cuman ada tambahan di dalamnya. Kemudian yang kedua, mazid rubai. Jadi kalimat fi'il yang memiliki 4 huruf, cuman di antara 4 huruf itu ada huruf tambahannya. Al-fi'lu tsulatsi al-mujarradu wa al-fi'lul mu'allafu min salasati ahrufin. Fi'il 3 huruf yang memiliki kategori 3 huruf, yaitu fi'il yang disusun atau dirangkai dari tiga huruf yang ketiga-tiganya sama-sama huruf asli semua. Walaisa bainaha harfun zaitun. Di antara ketiga huruf tersebut tidak ada sama sekali huruf tambahannya. Makanya dinamakan dengan fi'il tsulatsi mujarrad. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu fi'il tsulatsi mujarrad bi'tibari fi'il madhi wal fi'il mudhari'. Melihat dari sisi fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, fi'il tsulatsi mujarrad itu ada 6 bab ya. Ada 6 bab, ada 6 klasifikasi. Yang keenamnya ini bisa dijadikan timbangan atau barometer. Barometer untuk mengukur semua kalimat dari bahasa Arab yang memiliki 3 huruf. Contoh bab yang pertama yaitu al-babul awwalu. Bab yang pertama yaitu bab yang berupa wazan fa'ala yaf'ulu. Ini yang diwarnai merah ini adalah huruf-huruf yang mengalami perubahan harokat. Jadi yang perlu diteliti adalah ain fi'ilnya. Jadi untuk bab yang pertama ain fi'ilnya berupa fathah untuk fi'il madinya, kemudian untuk fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya berupa harokat dhammah. Bi fathil aini fil madhi wa dhammiha fil mudhari'i. Fi'il madinya berupa harokat fathah, kemudian fi'il mudhari' berharokat dhammah seperti tolaba yatlubu, nasara yansuru, kataba yaktubu dan sebagainya. Untuk bab yang kedua yaitu fi'il madinya fathah, kemudian fi'il mudhari'nya kasrah. Untuk yang ketiga fi'il madinya fathah, ain fi'il madinya fathah, ain fi'il dari fi'il mudhari'nya juga fathah. Kemudian yang keempat juga sama ya, yang ditandai merah ini ain fi'il semua. Lah ini kalau yang keempat ini ain fi'il madinya itu kasrah, ain fi'il mudhari'nya fathah. Kalau yang kelima dan sebagainya ini sama-sama dhammah, kalau yang keenam sama-sama kasrah. Ini kalau di pesantren itu dihafalkan dengan cara menadamkan fathu dhammin. Lah ini di bawah ini ada ya rumusannya. Ini fathu dhammin untuk yang pertama, fathu kasrin untuk yang kedua, fathatani untuk yang ketiga, kasru fathin untuk yang keempat, dhammu dhammin untuk yang kelima, kasrotani untuk yang keenam. Jadi fathu dhammin itu adalah sama-sama ain ya, sama-sama ain dari wazan fi'il madhi dan wazan fi'il mudhari'nya. Jadi ketika sigotnya atau bentuknya itu fathu dhammin berarti mengikuti bab yang pertama. Seperti contoh nasoro yansuru. Jadi nasoro yansuru ini mengikuti wazan pada bab yang pertama. Kenapa kok seperti itu? Karena ain fi'il yaitu shad dari fi'il madinya itu berharokat fathah. Sedangkan fi'il mudhari'nya pada ain fi'ilnya berharokat dhammah. Lah itulah sekelumit gambaran tentang tentang ilmu sorof pada bab pertama, yaitu permasalahan fi'il itu terklasifikasi menjadi 2 bagian, ada fi'il tsulatsi, ada fi'il mujarrad, ada fi'il mazid. Fi'il mujarrad itu kalau di sini fi'il mujarrad itu terbagi menjadi 2 bagian, ada yang mujarrad tsulatsi, ada yang mujarrad rubai. Begitu juga dengan mazid. Mazid itu terklasifikasi menjadi 2 bagian, ada yang mazid tsulatsi, ada yang mazid rubai. Jadi 3 huruf itu semuanya asli. Kalau yang mujarrad, kemudian yang rubai berarti 4 hurufnya sama-sama asli semua. Ada juga yang 3 huruf tapi ada yang huruf tambahannya, kemudian ada yang 4 huruf, ada yang huruf tambahannya. Jadi karena di sini contohnya fi'il sahih semua yang di dalamnya tidak ada huruf illat sehingga tidak perlu penjelasan tentang ilal. Tapi kalau menemukan suatu kalimat ketika ditimbang ini terdapat huruf illat, maka dari situ kita harus mengiklalnya seperti itu. Jadi adanya iklal itu ketika adanya huruf illat atau huruf-huruf yang dianggap perlu diiklal. Seperti contoh mahmus, kemudian bina mahmus, kemudian bina mudha'af ketika hurufnya sama misalnya. Lah itu perlu
perlu diiklal nanti, perlu diproses. Nah, untuk itu adanya di kitab iklal atau kita pelajari dulu kitab Qawaidul Ilalnya. Dan untuk kali ini kita membahas masalah pembangunan atau desain-desain kalimatnya saja. Jadi untuk kali ini kita mempelajari atau ngaji masalah macam-macam klasifikasi dan sebagainya. Jadi seperti itulah gambaran dari macam-macamnya fiil, ada yang mujarad, ada yang mazid, ada yang mujarad sulasi, ada yang mujarad rubai. Sedangkan mazid ada yang mazid sulasi, ada yang mazid rubai. Nah, istilah-istilah ini untuk para pemula itu wajib diingat dan dihafal. Jadi kalau kita mau membahasakan ke bahasa Indonesia ya agak sulit. Karena memang yang kita jadikan objek pembahasan kan bahasa Arab. Sehingga kita harus tahu definisi-definisi dari bahasa Arab itu sendiri. Gitu. Sama dengan kita ingin memahami sesuatu yang basisnya bahasa Indonesia misalnya. Jadi seperti contoh oncom, oncom atau tempe. Tempe itu seperti apa? Jadi meskipun orang Arab ketika Indonesia untuk memahami tempe ya harus memahami dulu lafadznya itu ya tempe. Artinya ya seperti seperti apa nama makanan yang ada kedelainya dan sebagainya. Itu. Jadi untuk mengetahui sesuatu itu kita tak ketahui dulu definisinya, kemudian istilahnya juga kita ketahui dan sebagainya. Untuk memahami keterangan atau suatu keterangan dengan benar ya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya jelaskan. Jika kurang simpel atau jika kurang jelas, silakan tanyakan di komentar. Untuk masalah simpel dan penyederhanaan bahasa, akan kami usahakan, akan kami pelajari tiap hari. Semoga dengan kita mempelajari ilmu sorof, kita bisa memahami kalam Allah Ta'ala, kemudian sabda-sabdanya Rasulullah SAW dengan benar. Amin Allahumma amin. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah. Amin Allahumma amin. Dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Jika berkenan, silakan dibagikan. Dan untuk yang baikkan, insya Allah akan kami doakan secara khusus. Semoga menjadi orang-orang yang min ahlil ilmi, orang-orang yang terbuka hatinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.